warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perwira Pertiwi Pertamina. Ya, akhirnya kembali lagi bersama kita berdua duo kece dalam episode yang sudah lama banget ditunggu. Ya, ini episode ketiga, kemarin Ketiga kedua. dong. Yes. Ya, episode kali ini spesial Mbak Tika. Kita akan mengundang super team. Super team. Ya, kita bakal mengundang pemimpin super tangguh dan kece dari mancanegara. Wow, di mana lagi nih kalau bukan di Tatap muka. belum diundang, belum keren. Nah, tadi pemimpin nih Mas kalau nggak Betul. salah dengar. Iya. Jadi pemimpin apa? Pemimpin negara dari mancanegara kamu mau ngundang kayak Putin, Jokowi gitu pada datang ke sini? Bukan. Jadi pemimpin mancanegara nggak mesti presiden. Oh gitu. Itu terlalu tinggi. High level ya? Iya, ini di Pertamina itu ada pemimpin sub organisasi. Wah, susah jelasinnya. Oke, apaan tuh namanya? Intinya pemimpin AOC. AOC? Maksudnya aku orang Cilacap, Wah, AOC tuh. Ini terlalu lokal. Ilmunya kurang tinggi tadi. Aku orang Cilacap loh, Bukan, emang beneran bukan. AOC. Wah, ini perlu dijelaskan langsung. Oke, kita langsung aja panggil Yes. pemimpin yang super kece tadi. Oke, kita panggil langsung. Ini dia. Tring. Wah, ini tiba-tiba datang kan? Yeay. Di depan penuh. Tadi kita cuma berdua. Tahu-tahu udah formasi rame aja di studio ya. Gini nih kalau acara tatap muka harus keren. Betul. Ini Mbak Lia. Tadi kan Mbak Lia AOC apa tadi? Maaf Tika Pak. Oh, Bapak lupa nama saya. oh iya. Lia itu stage director Biasa, kita. biasa yang dibully. Oke Mbak Tika. Eli ini natural loh, ini bukan gimmick loh. Iya. Nanti dipotong nggak apa-apa. Mbak Tika. Yes. Tadi kan tanya AOC. Aku orang Cilacap. Bukan. Oh, AOC bukan. itu Apa itu? agent of change. Agent of change. Oh jadi ini agentnya, Iya, agent of change. ini ketuanya. Oh, kalau change itu kan berubah ya, setahu saya itu artinya. Kalau kalian berubah jadi apa? Powerpuff Boy? Bukan ya? Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke sesi perkenalan sama bintang tamu kita ya. Satu persatu nih, dari mana dulu? Dari Mas Roy? Dari ujung Oh, aja. dari ujung. Boleh. Silakan Mas, Siap. disapa dulu Perwira Pertiwi yang nonton di rumah nih. Halo Perwira Pertiwi dimanapun kalian berada. Nama saya Emma Mustafa Hafzuddin, saya biasa dipanggil Hafiz. Saya dari RU3 Pelaju, fungsi produksi. Saat ini sebagai Ketua AOC RU3 Pelaju. Oke. Mungkin yang selanjutnya ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Perwira dan Pertiwi seluruh Pertamina yang ada di Indonesia. Baik, nama saya Taufik. Saya bagian Utilities Production RU2 Dumai. Saat sekarang ini saya menjabat sebagai Ketua AOC RU2 Dumai. Oh, kamu Nanti dilewatin. aja, penutup Kamu aja. dilewatin ya? Penutup aja. Oh iya. RU4 Oke Mas, kan tuan rumah. mohon maaf Mas, mic-nya geser dulu. Belajar dulu. Status itunya baru. Oke. Iya. Silakan Mas, langsung aja memperkenalkan diri nih Ranger Merah. Oke, nama saya Kresna Wijanegoro, saya tuan rumah. Saya biasa dipanggil Keno, saya dari fungsi OP. Salah kan? Udah terbiasanya OP soalnya. Ya, saya dari fungsi RPO. Ada titipan salam dari Mas Fajri Kautsar sebagai Ketua AOC RU5. Maaf belum bisa hadir karena keterbatasan waktu untuk mengurus arus minyak di RU5. Waduh. Kebetulan kan Susah ya. Besok temannya. Section Head RPO. Temannya. Oh, temannya besok. Mas Keno. Temannya Mas Oke. Keno besok. Iya. Jadi perkenalan, nama saya Albert Silaban dari divisi Energizing and Development Team. Saya di RU5 di produksi di bagian hydroskimming. Ya, demikian. Kalau di AOC sendiri berarti sebagai apa nih Mas? Sebagai masih anggota di divisi Energizing and Development. Perkenalkan, saya Amriza Rizky Pratama dari RU6 Balongan. Sebetulnya saya bukan ketua dari AOC RU6. Hanya perwakilan menggantikan Mas Tri karena berhalangan hadir, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan ini.
Yes, udah semua nih, udah semua berkenalan ya. Tapi ini kayaknya sepi ya Mbak ya, kita ngobrol. Biasanya kan nek ngobrol kayak gini ngopi. Oh, ngopi. Ya memang kan harusnya tuan rumah nih. Ya tapi kalau kopi kan biasanya empek-empek atau apa lepok durian. Pasang ya. Kok nggak ada ya? Oh, Mas, balik papan juga ada itu loh, kepiting dan dito. Kodenya nih udah. Kosong aja. Kelupaan ya mungkin ya, mau pada bawa ya, kelupaan ya. Kalau perbedaannya AOC itu ada Mas Hafiz, ada Mas Taufik, ada Mas Albert, ada Om Keno, ada Mas Rizal. Kalau Mbak Tika adanya sama aku. Wah. Mas Keno mau balas? Om Keno? Om Keno mau balas? Masuk. ini receh banget nih. Apa persamaannya AOC sama Mbak Tika? Udah disebut tadi Nggak sama-sama apa-apa, cakep. versi saya. Mungkin kru kamera mau bantu jawab, Ilham. Tolong dong. Kalau AOC itu kalau nggak gabung AOC itu belum kece. Ya nggak kece juga. Lia, ini jokes bapak. Nggak, jadi banget, kalau sumpah. Mbak Tika ini kece, weh. Oh gitu. Udah kemana aja nih Mas? Sempat kita coba makan di Kelangenan. Ya, kebetulan ngajak keluarga juga ke sini. Pengen nanya kalau di Cilacap itu yang khasnya apa makanannya? Jawab Mas. Kamu kan duta Cilacap banget Mas. Ayo. Aku rasanya bingung juga. Makanya bukan. Sini mendoan aja sih. Jadi makanan khasnya teman sendiri gitu. Itu kalau versinya Om Keno. Tapi tetap ke Cilacap tuh harus nyobain yang otentiknya. Otentiknya apa? Mendoan itu. Mendoan nanti habis ini. Ya. Mas Albert, udah kemana sajakah dirimu di Cilacap? Kalau aku sih nggak kemana-mana sih Mbak. Malam pertama keliling itu hotel ya kan? nginapnya di Vev. Kemudian hari kedua pindah ke Atrium. Oh, itu bukan keliling hotel, itu Safari Hotel. Iya. Baru dipertanyakan jangan-jangan Intel nih. Eh, Keliling-keliling sih. pilih. Kalau ke wisatanya sih belum. Belum sempat ke sana-sana ya. Nanti Iya, habis belum. ini sama Siap. Kak Keno langsung. Siap. Diajakin wisata. Oke Mas Hafiz, lanjut. Oke. Mau kemana nih kalau di Cilacap? Loh, ini malah menjelaskan. Iya, Menjelaskan. kita study tour nih. Jadi perwira pertiwi semua, dulu itu Mas Hafiz penempatannya di RU4 juga Iya, ya Mas ya. dari 2016 sampai 2017. Jadi 1 tahun di Cilacap. seputaran Cilacap itu udah cukup tahu lah kayak Sampai gitu. mana taunya? Sampai mana yang mau ditahui? Jangan tanya dia. Oh jangan. Nanti digelar semua. Iya. Jadi kalau di Cilacap itu base-nya itu tadi kan mendoan nih bilangnya. Mendoan di samping pantai Teluk Penyu. Oke. Syahdu banget. Sore hari itu enaknya tuh. Oke, Bersama teman-teman. Kita bisa. Kita bisa satu. Itu Itu tagline kita. Iya, jadi tema kita pada hari ini karena kita menyatukan seluruh leader dan juga member dari AOC seluruh Indonesia. Jadi tema kita itu apa Mas? Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bapak-bapak ketua atau mas-mas ketua bisa menjelaskan sistem pemilihan ketua OC di masing-masing. Iya. Kalau di RU3 ya, RU3 itu kebetulan saya dipilih jadi ketua OC itu di tahun 2021. Jadi waktu itu ada transisi tuh dari CCA ke AOC. Nah, jadi kemarin itu pemilihannya dilakukan oleh salah satunya adalah tim manajemen melakukan pemilihan nih berdasarkan nama-nama yang masuk. Kemudian juga kita buat mini tim. Nah, mini tim itu tugasnya bertujuan untuk memastikan bahwa ketua AOC itu proper. Nah, jadi setelah itu terpilih, kemudian dilakukanlah pembuatan surat perintah oleh GM. Nah, kemudian AOC-nya berjalan sampai dengan saat ini. Mungkin begitu. Sebelumnya sudah ada beberapa kandidat yang dicalonkan Iya, dari tim itu ya. Iya, betul sekali. Berarti terbaik dari yang terbaik. Soalnya memang selama ini kan ya gambaran kita yang aku tahu ketua AOC kan memang RU4 pokoknya Mas Keno. Iya. Iya. Itu sama sekali nggak ada gambaran dari unit lain seperti apa sih sistemnya AOC, apakah sama dengan di sini organisasinya dan lain-lain gitu. Oke. Mungkin langsung Mas Taufik bisa menyambung. Kalau di sana gimana Mas? Kocok dadu ya? Enggak.
Canci. Ya, enggak gitu. Jadi saya bergabung di AOC itu dulu CCA namanya, itu di 2017. Kemudian sampai jadi AOC itu saya di 2019 jadi wakil ketua AOC. Saat itu udah ada ketuanya kan, tinggal milih. Kemudian di tahun 2020 kita diminta jadi volunteer untuk mencalonkan diri menjadi ketua AOC. Nah, udah habis mas saya. Ini kayak negara aja berarti ya. Ya, jadi kan mencalonkan diri. Jadi ada sekitar 10 orang tuh tersaring, kemudian dibawa ke tim manajemen namanya. Habis itu tersaring 6 orang. 6 orang tuh langsung dilakukan interview, buat essay, kita buat essay, kemudian dilakukan voting terhadap calon tadi ke seluruh anggota AOC. Jadi yang voting tuh anggota AOC tahun sebelum kami menjabat. Jadi tidak cuma manajemen aja yang terlibat, Ya, tapi dari member awal dari member. bisa langsung voting. Karena ya tadi tujuannya kan member-member inilah yang membawa AOC ke depannya. Jadi mereka lah yang lebih paham siapa ketuanya, seperti itu. Jadi ketika ketua sudah terpilih dari hasil voting itu, barulah perekrutan kembali untuk member yang sudah ada dan member yang baru. Jadi semacam reorganisasi. Benar, ya. Tapi ini kayak itu apa? Kayak pembuatan makalah juga. Apa? Skripsi. Iya. Ada isinya Ada juga. isinya. Ada isi. Bisa remedial. Ya menceritakan tentang kita lah, tentang gimana kepribadian kita. Enggak lah. Oh, ini malu-malu mas ya, ini takut. Nanti nggak diterima di rumah ya. Cerita tentang kita. Ya. Oh masih single? Ya nggak apa-apa contoh lah. Oke, terus Mas lanjut. Ya seperti itulah. Jadi saya sudah menjabat di sekitar 1 tahun 6 bulan ya. Jadi awalnya tuh sebetulnya kami setiap tahun peralihan anggota, tapi waktu itu kan COVID. Jadi ada kekosongan dari tahun 2020 sampai Mei 2021. Jadi ketika Mei 2021 pengurusan baru, di Desember kan terlalu cepat. Jadi permintaan manajer HC saat itu udah digenapin aja di 2022. Jadi Desember ini ya masa tugas saya akan dilanjutkan. Nulis isi lagi nggak ini? Gimana mas? Nulis isi lagi nggak? Itu kita lihat nanti ke depannya gimana perekrutannya. Kan mau nyalon lagi kayaknya. Oh, menyalon. 2 periode. 2 periode ya. Baik. Itu Om Keno. Oh, Om Keno seumur hidup katanya. hidup Om Keno. Hidup Hidup, hidup. tanpa Isai. Siap. Aku juga penasaran nih dari Mas Keno nih. Sekarang dong harus jelasin juga nih dari RU4. Kalau RU4 gimana sih Mas? Oh, jadi di RU4 itu sistemnya agak sedikit itu ya ribet ya. Jadi waktu itu agak hujan rintik-rintik gitu kan. Terus Jadi ngantuk semua Om ini. tiba-tiba saya ditelepon sama Mas Fajar. Saya tidur dulu deh kalau gitu. Ya waktu itu aku ditelepon Mas Fajar, suruh ke Kopamart dan kita sebat-sebat. Totonya, "No, kamu jadi ketua AOC ya?" "Hah? Ya udah." Walau udah nungguin. Nah, enggak. Jadi gitu Mbak Tika. Jadi waktu itu aku disuruh Mas Fajar janjian di Kopamart, terus ngobrol, tentunya ditunjuk jadi ketua AOC. Jadi ribet banget dia emang cara Enggak, aku- cerita dia, bukan penunjukannya. Aku dengerinnya tuh, wah ini apa? Ini gongnya. Jadi yang ribet tuh lebih ke cara cerita dia. Kalau penunjukannya ternyata cuman, "No, lu jadi ketua HOC ya," cuman gitu doang sama sebat. Ya terus habis itu Mas Yudis juga telepon juga gitu. Jadi sistem gimana itu yang tahu HC lah. Sistem gimana kenapa kok saya itu HC yang tahu. Oke. Jadi waktu itu karena waktu itu kan AOC RU4 saat lagi vakum ya. Waktu Mas Jody kan sempat vakum karena kehantam pandemi kan. Iya. Jadi sempat vakum gitu. Terus nggak tahu deh, yang saya tahu itu terus totonya tiba-tiba saya ditunjuk sebagai ketua. Oke, next Mas silahkan. Boleh diceritakan sedikit nih tentang AOC di sana itu sistem pemilihannya tuh gimana sih? Jadi awal saya bergabung di Pertamina itu kan tahun 2013 Mbak. Saya ikut mulai bergabung dulu namanya CAB, Ceng Agent Budaya, itu di 2015. Kebetulan di lead langsung oleh
OPI saat itu. Dokter ini itu di 2015, kemudian berganti nama ganti nama ke CCA. CCA kemudian berganti ke AOC ini. Kalau di AOC ini, kalau di RU5 mulai September 2022 kemarin untuk surat perintahnya dari GM. Kalau untuk masalah pemilihan ketua dan pemilihan anggota, mulai Ceng Agent Budaya kemarin sih, OPI itu kayak ngadain lomba ke seluruh teman-teman di RU5. Jadi seluruh yang ikut lomba itu dan yang menang itu menjadi anggota CAB saat itu. Misalnya lomba video, lomba tentang efisiensi apa gitu. Itu artinya kan mereka mencari yang aktif nih, itu dijadikan anggota. Dan juga pasti orang-orangnya kreatif ya. Ya, jadi betul. terpercaya untuk membawa perubahan. Ya. Oke, sip, lanjut. Untuk yang AOC ini kan September 2022 ini kebetulan kemarin RU5 baru TA di September dan Oktober. Jadi kalau ketuanya itu kayaknya OPM mengambil beberapa orang, kemudian diusulkan ke manajemen, dan manajemen yang memilih Mas Fajri Kautsar sebagai ketua AOC RU5. Oke, sekarang kita cerita di RU6 Balongan ya. Jadi sebenarnya AOC di RU6 Balongan itu untuk SPJM itu baru terbentuk di bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, jadi mulai dibuatlah tim perumus untuk pembentukan AOC di bulan Juni atau Juli. Nah, saya salah satu termasuk ikut di tim perumus tersebut. Nah, di situ ada di-lead oleh OPI dan HC. Masuklah beberapa nama yang menjadi kandidat menjadi ketua AOC. Kemudian ngobrol lah, ini baiknya seperti apa untuk pengajuan ketua AOC-nya. Awalnya akan dibuat survei, tapi untuk membuat survei itu mungkin terlalu lama, butuh waktu gitu kan. Sehingga diputuskanlah dari tim perumus itu ketua AOC, kemudian ada deputinya dan sekretaris. Saya salah satu menjadi sekretaris. Nah, untuk ketuanya itu Mas Triwuri sebagai ketua AOC di RU6 Balongan. Nah, sebenarnya ya seperti yang tadi di RU2 Dumai luar biasa, sampai ada polling, ada isainya, wah luar biasa berarti. Mungkin dari semua cara pemilihan di RU-RU lain yang mungkin perlu kita dibuat ininya ya, seperti mungkin TKO-nya untuk pembentukan ketua AOC mungkin kedepannya Biar seperti itu. seragam. Ya, betul. Ini kira-kira mau curhat semua atau mau ada perwakilan nih? Kayaknya punya unek-unek semua ya. Punya ketawa. Mungkin dia. perwakilan dari yang ketua AOC paling lama ini, mungkin udah 2 tahun. Oke, 2 periode. Iya, ada periode. Silakan Mas Taufik. Ya, Tumpahkanlah di sini. jadi kalau ya kita dukanya dulu ya. Kalau Boleh, sukanya boleh. banyak sukanya. Ya, Sukanya kita alhamdulillah. banyak teman seperti ini kan, ngumpul lah, itu enak sukanya. Kalau dukanya selama menjadi AOC ya kita ini kan rata-rata yang jadi ketua AOC ini kan orang shift dan anggota kita orang shift. Ya paling ya dukanya ketika kita butuh suatu kegiatan, mungkin izinnya yang agak susah. Terkait manpower juga sih, terkait operasional itu kan nggak bisa kita tinggal gitu saja. Mungkin ya siasatnya paling dari teman-teman, dari saya termasuk sendiri, mungkin kalau kita orang shift ini tukar jaga atau ambil cuti, ya seperti itulah untuk menyiasati dukanya. Ya kemudian lain lagi kalau dukanya tuh ya kegiatan kadang-kadang kegiatan itu kita butuh laksanakan, tetapi terkait support dana mungkin tuh agak kurang atau terhambat lah seperti itu. Om Taufik sudah bicara nih tentang suka duka tadi ya. Nah, tapi saya ini lebih pengen cerita tentang sukanya. Karena kita mencoba untuk menarik minat nih teman-teman untuk bergabung ke AOC. Oke, sekalian campaign nih ya. Sekalian campaign. Jadi Cakep.
AOC itu memang ada tantangan, sudah dijelaskan oleh Bang Taufik tadi. Tetapi juga sukanya ada. Jadi kita tuh kadang nggak terpikir pemikiran yang extraordinary yang bisa dikeluarin oleh teman-teman. Nah, jadi kita ngumpul nih, kita ngobrol, ngopi-ngopi kayak gitu. Ada aja nanti selentingan pemikiran, oh kok bisa kayak gitu ya? Oh bener juga ya kayak gini, yang kita nggak kepikir. Nah itu bisa nanti diskusi, ketemu solusinya gimana. Terus juga kadang kita juga di-push sampai ke limitnya kita. Misal kita mau membuat acara nih kayak gitu kan, tapi terjadi perubahan. Nah kita berpikir nih critical thinkingnya sampai gimana caranya acara itu bisa pindah kayak gitu sama alat-alatnya, tapi tetap maksimal. Nah jadi kita tahu nih bahwa sebenarnya kemampuan kita berada di atas itu. Kemudian yang paling menarik itu adalah kita bisa berkumpul. Jadi AOC itu bukan tempat wadah untuk kita berpikir keras dan kaku. Jadi AOC itu adalah wadahnya refreshment. Jadi adalah hadiah untuk para pekerja bisa bersinergi satu sama lain. Kita main-main aja kayak gitu. Tapi ada tujuan dari situ. Nah itu yang mau ditekankan, kesukanya AOC kayak gitu. Iya, menarik, Kumpul-kumpul bermanfaat. menarik juga ya, karena memang sebenarnya dari kumpul-kumpul itu dengan suasana yang lebih rileks, kadang malah jadi muncul ide-ide brilian yang bisa diusung untuk perubahan ya, salah satu perubahan. Wah, keren banget nih. Next, ada yang mau curhat? Mas Keno tahan ya, aku tahu curhatanmu banyak banget pasti enggak ya? Curhatan Nanti curhatan sekarang. suka ya kalau Mas Keno nih. Tadi kan suka duka ya. Saat saya menjabat sebagai ketua AOC waktu di OP itu suka semua sih. Serius. Alhamdulillah. Karena karena memang kebetulan saya di OP dan menjabat sebagai ketua kan pas ya. Di OP juga ada KPI-nya itu mindset and culture, implementasi akhlak. Jadi selaras Jadi lah. sejalan ya sebenarnya dengan tujuan Iya. organisasinya. Baik Pak Kun, baik Pak Anda juga semua support. Kalau dukanya saya lihat lebih cenderung ke teman-teman ya, yang di kilang itu susah di-spend gitu. Karena memang padat juga aktivitas Iya, operasional saya di memaklumi dalam sana kadang-kala ya. kan kurang manpower ya, karena kebutuhan masing-masing orang kan beda-beda. Yang ini butuh untuk kegiatan AOC, yang itu mau cuti gitu kan. Jadi kan kurang manpower kadang-kala, atau enggak ada yang dinas. Terus tadi saya setuju dengan apa kata Hafiz. AOC itu sebenarnya adalah hadiah bagi perwira Pertamina seluruhnya gitu loh. Karena apa-apa kan mesti kan kalau butuh refreshment, AOC-nya panggil gitu. Pasti gitu. Artinya kita dipercaya untuk memberikan ini pekerja capek loh. Coba deh lu refresh gitu. Nah, cuman kita juga sebagai AOC kan harus kreatif ya. Kita memberikan refreshment, tapi yang kita juga harus memenuhi unsur akhlak itu. Harus ada unsur akhlaknya, karena kan kita kan tugas utamanya adalah internalisasi akhlak, membawa perubahan kan gitu. Yang tadinya namanya itu jadi akhlak, kita membawa perubahan. Nah benar kata Hafiz, kita nih hadiah bagi mereka sebenarnya, bagi pekerja-pekerja lainnya. Dengan adanya AOC banyak kreativitas dan lain-lain. Dan jadi semua itu ada wadahnya. wadahnya ya. ada gitu aja sih. Itu aja. Jadi mohon maaf ya, ini jadi kan karena ditanya jadi ya jawab apa adanya aja. Tapi kalau udah denger dari 3 pentolan-pentolan AOC nih ya, sebenarnya dukanya nggak seberapa loh ternyata, Banyak ketimbang sukanya, ketimbang bukan hanya suka-suka, namun ketimbang manfaat positif yang bisa didapat dari Iya. melewati semua tantangan itu. Iya nggak sih? Bukan, maksudnya ketua AOC kan kebetulan saya di OP waktu itu jadi lancar ya. Nanti kalau ketua AOC-nya nanti di orang hilang. Nah, tujuan saya tadi cerita itu seperti itu. Pasti kan nanti seperti yang tadi malam tuh ditanyain Mas Taufik. Bener juga. Kalau misalkan nanti ketua AOC-nya orang kilang, itu pasti akan lebih berat lagi gitu loh. Ya Posisinya berbeda ya. makanya saya untuk mengurangi dukanya itu, permasalahannya sama semua, di-spend kan pasti. Makanya harus punya pengurus yang kuat, itu aja sih. Jadi membackup, saling backup gitu aja. Kalau di RO5 sih, saya semenjak saya ikut CAB sampai sekarang, di 2015 sampai sekarang. Jadi profil pekerja RO5 itu kita kan mempelajari budayanya nih, sama profil dari pekerja. Jadi kalau di RO5 itu khususnya untuk sekarang itu didominasi oleh
pekerja yang umur 30-an, 30 ke bawah. Sedangkan yang saat-saat CAB terbentuk itu pekerja di RU5 itu masih didominasi oleh umur 40 ke atas lah. Jadi suka dukanya sih lebih ke tantangan sih, gimana mengajak para milenial lah istilahnya ya, 30 ke bawah untuk ikut aktif sebagai AOC. Sama untuk manajemen supaya nggak kaku untuk mengizinkan tadi seperti teman-teman yang kerja shift, teman-teman di produksi, dan tidak menganggap sebelah mata lah AOC ini. Itu sih tantangan di RU5 supaya bapak-bapak bos supaya tidak kaku lah. Lebih ke milenial lah, kita mau menuju digitalisasi milenial, jadi harus lebih cepat bergeraknya lah, memberikan kesempatan kepada pekerja-pekerja muda. Oke. Ya, gitu. Mohon maaf. Semoga ini didengar. Memang masih sama ya, satu suara nih masalah perdispenan. Tapi it's okay, tenang aja. Buat sebuah agent of change, hal-hal seperti itu bukan penghambat, melainkan challenge yang memang harus dihadapi dengan gentle dan juga dengan solusi yang solutif lah. Oh yes. Next silakan Mas. Oke, lanjut. Jadi suka dan duka mengenai ini ya, menjadi anggota AOC. Oke. Jadi untuk suka dan duka sejauh ini banyak sukanya sih. Alhamdulillah. Ya, dimana suka itu karena kita dari setiap fungsi itu pasti ada anggota AOC. Nah, disitulah saat berkumpul atau berkegiatan kita bertemu dengan orang-orang yang sehari-harianya kita belum pernah nih ketemu. Nah, situ kita jadi mendapat tambahan teman, tambahan pengetahuan, ilmu mengenai fungsi masing-masing. Nah, itu salah satu ya suka lah, masuknya suka karena kita dapat berkumpul berbeda-beda fungsi. Untuk dari segi dukanya sejauh ini belum ada. Kecuali ya itu yang tadi hampir sama dengan yang lain mengenai dispen dan mungkin beberapa tanggapan atau pandangan dari bapak-bapak atau ya mungkin menganggap AOC itu banyak mainnya. Ada yang seperti itu tanggapannya. Padahal kan kita kegiatan AOC membawa nama perusahaan, tidak hanya untuk bersenang-senang seperti itu. Di situ kan kita menjalankan program-program AOC, internalisasi akhlak. Nah, harusnya ya itulah beberapa aja sih, tidak semua seperti itu. Oke. Ini mohon maaf ini ngomong-ngomong, Siap. lanjut pertanyaan. Udah ngomongin program-program, sama tadi ngomongin dispen. Ini ke dispen dulu. Yes. Ini mungkin ada pekerja yang mau gabung AOC takut dia dijudge, wah kamu kalau ikut AOC kamu banyak kegiatan, nanti Akhirnya takut sama bosnya ya. pemilihannya gimana? Anggota AOC. Pilihan anggota AOC. Yaitu tadi kita awal dari tim perumusan AOC itu membentuk ketua dan deputi. Dari deputi-deputi itu mereka merekrut orang-orang yang menurut mereka mampu menjalankan semua kegiatan di AOC. Nah, setelah merekrut itu kemudian saat pembentukan atau surat SPJM itu, nah di situ kan ada tanda tangan dari manajer-manajer. Nah, sempat beberapa kali beberapa manajer yang minta direview kembali untuk anggotanya nih mungkin yang si A ganti si B seperti itu sih. Jadi ada beberapa manajer yang emang ikut untuk mereview anggota AOC itu. Jadi mencalonkan juga ya mungkin dari betul. manajernya ya. Iya. Nah, dari Berarti kalau R4 tinggal ngirim nomor handphone sama nomor kaos ya Mas ya.
Kemarin bocoran memang nih dari Mas Keno, syarat menjadi anggota OOC RU4 kirim aja ukuran kaosnya ke nomorku gitu. Enak ya. Enak kan? Pasti anggotanya banyak ya Mas Eno. Dari RU2 terkait pemilihan anggota, kita volunteer, kita membuka perekrutan secara online. Jadi awalnya itu sebelum ada program LCV ya. LCV kan baru program dari holding, Living Core Value, itu program investasi akhlak sejauh mana sih tata nilai akhlak itu sudah diterapkan di unit. Jadi sebelum itu anggota AOC di RU2 itu 83 orang. Itu jumlah itu Volunteer semua ya? volunteer semua dari hasil rekrutan tadi. Tetapi karena ada program LCV itu butuh 15% dari tiap unit anggota AOC untuk dapat bergabung. Jadi kami melakukan perekrutan lagi di bulan Oktober untuk melengkapi 15%. Jadi kalau RU2 itu ada pekerja 1.000 orang, berarti harus ada 150. Jadi kekurangannya kami rekrut lagi dengan cara tadi volunteer lagi. Jadi seperti itu. Isai juga nggak? Nah, untuk anggota tidak bisa. Nggak usah isai ya? Ya. Kalah kayaknya. Oke, jadi seperti itu, Mbak dan Mas. Next, Mas Hafiz mungkin Oh, iya. ceritakan dari sana gimana? Cerita sedikit-sedikit ya Mbak ya. Agak banyak juga nggak apa-apa Iya, sih. jadi yang makan pempek itu jadi anggota OC kayak gitu. Oh gitu, Nah, syaratnya enggak sih sebenarnya gampang enggak. ya. Syaratnya gampang. Kalau kita sampai Y itu kita masuk anggota nggak ya? Mbak iya. Iya jangan sebut nama, nanti biar iklannya masuk. Oh gitu. Oke, Dasar. jadi untuk AOC RU3 itu pada saat itu dilakukan apa ya? Open recruitment. Jadi siapapun berhak untuk mengisi di formnya. Kemudian di situ juga ada keterangan bahwa harus mengisi apa sih rencananya untuk AOC. Nah, kemudian pada tahun 2021 itu anggota AOC RU3 berjumlah sekitar 104 orang sebelum adanya LCV. Nah, kemudian setelah adanya LCV, anggota AOC RU3 itu tumbuh menjadi 250 kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kembali lagi AOC yang kuat itu bukan berdasarkan jumlah anggota yang banyak, tetapi dari solidaritas. Jadi sebenarnya 50 aja cukup, tapi tim itu solid udah keren banget itu pasti. Kalau di Cilacap itu kebetulan kita rekrutmen via rapat bisnis ya. Jadi kita open di situ untuk menghimbau ke setiap manajer itu untuk bukan menyerahkan ya, memberikan nama-nama milenialnya. Ini dari usulan manajemen juga ya. Iya. Terus setelah kami dapatlah 50 orangan gitu. Terus habis LCV itu ya tadi sama seperti Mas Hafiz meningkat jadi 215 gitu, 215 dan yang aktif 70. Iya. Ya, yang aktif 70, cuman kebetulan kami membuat statistik ya keaktifan anggota, jadi kami bisa melihat masing-masing personil aktifnya sejauh mana gitu. Yang aktif banget itu kemungkinan ya 50-an lah gitu. Tapi yang aktif ya 70 gitu. Yang aktif banget itu mungkin 50-an. Dan itu kayaknya. ada rewardnya ya kalau nggak salah kan kalau dari RU4 RU4 ya? ada rewardnya. Untuk member-member teraktif gitu-gitu Iya. ya. Mm-mm. Jadi oke. Mbak Lia itu yang kemarin bertugas untuk ini apa? Kalau dia sih semuanya, statistik, semuanya ya. dia yang tugas. Jadi gitu pola rekrutmennya gitu. Nah, jadi karena mungkin kita itu keseringan maksudnya gini ya, gara-gara WhatsApp di grup atau ke personal tuh nama nopek nomor ukuran kaos gitu kan. Dan sampai sekarang sampai saat ini aja masih ada yang WhatsApp saya, Mas aku pingin ikut AOC gitu kan. Ada Mas saya ingin ikut AOC, nama saya ini nopek ini, langsung ke nomor kaos. Langsung otomatis gitu. Ini siapa sebenarnya yang nyebarin kayak gini nih. Akhirnya pas terakhir banget tadi malam itu ada Mas bisa nggak saya masuk anggota AOC? Udah langsung aja nama nopek nomor kaos udah tak gituin aja langsung. Akhirnya jadi sebuah template balasan. Iya, cuman nggak apa-apa. Coba RU2.
coba ke Mas Kreso. Enggak, Sekali tapi aja terus pikir 2 kali gitu kalau. jadi gini apa namanya itu juga penting sih waktu kita rekap kan nggak harus minta lagi kan nomor kaosnya udah ada gitu. Dan soalnya kita kan buat kaos juga ya, buat seragam. Kalau ada acara itu kita kebetulan ada 2 kaos, 1 hoodie gitu. Hoodie kenapa sih? Karena itu melambangkan anak muda banget kan. Jadi ada hoodie untuk acara apa, kaos yang ini untuk acara apa, kaos yang ini untuk acara apa gitu. Makanya terus kan keren-keren kaosnya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang pingin ikut AOC itu pingin kaos yang keren itu. Ada juga yang kayak gitu. Cuman nggak masalah sih, yang penting ikut dulu. Masalah keaktifan kan ada statistiknya. Jadi kita tetap monitor lah. Jadi kalau ditanya manajer, kamu nih anggota segitu aktif semua nggak? Ini Pak statistiknya gitu. Kita tetap monitor. Jadi ada pertanggungjawaban dan laporan. Ada dong gitu. Oke. Jadi paling enggak gabung dulu, nanti biar mempelajari lebih dalam, siapa tahu memang dia adalah tipikal orang yang tertarik untuk membawa perubahan ya. Minimal perubahan dari dirinya. Iya, betul sih. Iya betul dong. Untuk masnya, Udah bisa jadi ketua OCIM. jangan nanti berubah semua. Oke silakan Mas. Jadi kalau dari RU5 sih kurang lebih sama kayak RU4. Jadi masing-masing atasan itu mengusulkan beberapa nama yang sekiranya cocok menjadi role model di bagian masing-masing. Setelah itu diusulkan, nanti namanya masuk ke OPI sama HC. Nanti output akhirnya adalah SP, surat perintah itu. Cuma untuk menambah nama-nama yang sudah masuk tadi, OPS sama HC ini awalnya melempar semacam lomba-lomba dulu. Misalnya jadi lomba dipancingnya dengan berkreasi dulu gitu ya. berkreasi dulu, mau lihat siapa sih ini sebenarnya yang aktif mengikuti. Misalnya lomba video, dulu kan video 6C ada itu. Oke. Lomba Melukis. boiler, furnace gitu kan. Nanti Oke. video STK misalnya, nanti dilihat siapa yang sering ikut, itu nanti di otomatis sih jadi AOC dari bagiannya masing-masing sih. Oh iya benar Mungkin juga gitu ya. kalau dari RU5. Mungkin di filternya dengan dipancing, diadain Ya, momen-momen betul. dulu biar ketahuan nih siapa-siapa sih yang aktif dan kreatif. Berarti Kak, ini tadi kan udah ngomongin pengurus sama anggota-anggotanya. Betul, Jadi, udah di dalamnya ya ini kita tubuhnya. mau tanya untuk program-programnya yang dijalankan OC masing-masing Unit RU ya. unit, Ah. sama sekalian yang spesifik ke akhlak. Oke, karena Agent of Change itu kan memang mengusung tata nilai akhlak ya. Jadi apa aja sih program yang udah dijalankan yang spesifik campaign akhlak tuh? Oke, Mas Hafiz sudah standby mic-nya, Udah silakan. standby. Oke, terima kasih Mas Roy. Untuk program-program apa saja yang dijalankan, tentu kita menjalankan tugas utama kita terkait dengan internalisasi akhlak. Nah, kita juga berusaha untuk berkolaborasi dengan fungsi-fungsi terkait seperti OPI, HC, dan Komrel. Nah, kalau di RU3 sendiri itu ada programnya adalah salah satunya manajemen talk. Jadi kita mungkin ini program yang familiar di unit lain, manajemen talk. Kemudian yang kedua adalah kita mengajar di namanya ada taman edukasi. Nah, di taman edukasi itu anak-anak di area ring 1 itu dikumpulkan, kita bermain mengajar di situ. Nah, itu juga merupakan hal yang fun dan juga kita bisa membrainstorming terkait dengan terkait dengan inovasi apapun yang bisa kita ceritakan. Kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan terkait dengan kami menyebutnya kan Values Day. Nah, Values Day ini adalah kegiatan 3-in-1 di mana di situ ada kegiatan outbound, motivation class, lebih spesifiknya ke akhlak. Nah, jadi kami mensosialisasikan akhlak di situ secara luas. Kemudian juga ada kegiatan yang namanya tenan. Nah, tenannya ini menariknya ini mengundang area ring 1. Jadi UMKM di area ring 1 bahkan yang saat ini menjadi UMKM resmi untuk di G20 itu kita undang di situ. Kita perkenalkan di acara itu. Oke. Nah, selain itu juga AOC RU3 juga ke beberapa fungsi untuk mensosialisasikan terkait dengan tata nilai akhlak kayak gitu. Harapannya
untuk di tahun ini terjadi peningkatan pemahaman terkait dengan internalisasi akhlak seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa kita sharing. Wah, keren juga ya. Keren, Jadi banyak nggak banget cuma ya. melibatkan kegiatan-kegiatan di struktur internal aja, tapi mereka juga sampai melibatkan rakyat di ring satu bahkan ya. Jadi ke eksternalnya juga dapat loh untuk sosialisasinya. Keren. Next silakan. Boleh Mas Taufik Boleh, dulu langsung. biar Lempar. urut. Biar urut aja, biar urut sesuai. Ah, Baik, jadi untuk kegiatan program di RU2 ya khususnya terkait internalisasi akhlak ini kan baru berjalan 2 tahun ya akhlak nih. Jadi yang pertama itu kita memperkenalkan akhlak ke pekerja dan mitra kerja itu melalui dengan artefak-artefak yang kita bangun. Kemudian ada campaign yang kita lakukan ke pekerja, ke mitra kerja. Apalagi mitra kerja baru tahun ini ada program untuk mitra kerja. Sebenarnya kan akhlak ini untuk pekerja, tapi pada tahun ini mitra kerja. Jadi kami campaign ke mitra kerja. Kemudian terkait program lainnya seperti untuk internal ya, itu kita berkolaborasi dengan OPI, HC, itu kita membuat seperti mana berita, manajemen berbagi cerita. Jadi dari situ kita tahu program perusahaan seperti apa, target perusahaan, dan kita lebih dekat dengan manajemen. Yang awalnya dulu nggak tahu kita ini bapak ini siapa ini. Tapi dengan ada program itu kita lebih dekat. Itu salah satu programnya. Kemudian kami ada program juga MCD, Mindset Culture Day. Itu sebelum acara itu kita ada Bike to Work. Jadi kan tujuan salah satu tujuan refinery unit 2 Dumai ini Grand Refinery. Jadi salah satunya Bike to Work untuk menjaga kesehatan juga. Mindset Culture Day ini tim manajemen itu turun ke area lapangan operasional itu untuk sharing, untuk saling menyapa kepada frontline ya. Nanti ada ide-ide dan ada pulse check, asuransi, seperti itulah, banyak kegiatan di dalamnya. Ada bersih-bersih. Kemudian untuk eksternalnya mungkin sama seperti unit lain, kita bekerja sama dengan Komrel untuk kegiatan eksternal. Kami ada namanya AOC Goes to School. Itu sekitaran ring 1 kita datang ke sekolah ke tingkat SMA. Itu kita tiap bulan itu memperkenalkan unit RU2 Dumai khususnya, kemudian tata nilai akhlak. Jadi tata nilai akhlak ini perkenalkan kan sebenarnya akhlak ini kan bukan untuk kita aja, sebenarnya baik kan, untuk kehidupan kita pun implementasinya benar luas ya. banget. Jadi nggak kita aja. Jadi dari SMA sekalipun kita udah memperkenalkan tata nilai akhlak ini dengan contoh-contoh spesifik untuk mereka. Seperti itu. Itu lebih kurang itu program-program lain masih banyak, tapi itu aja dulu. Oke. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda untuk program yang diusung ya, hanya mungkin berbeda sedikit istilah. Ya, Seperti benar. Tadi ada manajemen stock ya, kalau di sini manajer apa? Menyapa mana berita. Mana berita, iya. Dan untuk mungkin keterlibatan manajemen itu juga sangat disorot ya dalam hal ini untuk mendukungnya ya. Ya. Oke, next RU4. Langsung aja nih Kak Ken. Ini programnya kayaknya disiapkan durasinya agak panjang, bisa ya Lia ya? Karena banyak banget nih programnya. Oke, untuk RU4 ya kalau waktu saya jadi menjabat jadi ketua AOC, pertama yang saya lakukan itu adalah membenahi AOC-nya sendiri, Mbak. Jadi program saya yang pertama adalah sosialisasi akhlak dan sistem AOC di diri AOC sendiri dulu. Menguatkan pengertian Ya, akhlak dulu jadi ya saya di membuat diri sistemnya AOC dulu. ya. Jadi karena di sini kan ada OPI, ada HC, ada AOC juga. Jadi saya membuat sistemnya dulu nih. Jadi di saat AOC itu melakukan kegiatan itu harus koordinasinya seperti apa ke OPI dan HC gitu. Jadi saya membuat sistem dulu di AOC, sistemnya berjalan, akhirnya kan enak kesananya. Nanti siapapun ketuanya, kalau itu masih dianut, insya Allah sih bahkan lancar gitu. Terus yang kedua, saya sosialisasi akhlak untuk anggotanya AOC dulu. Jadi saya kumpulkan teman-teman AOC, terus saya berikan pengertian tentang akhlak itu sendiri, mulai dari historical akhlaknya gitu loh. Kapan sih berganti namanya ke akhlak gitu. Saya presentasikan dulu, saya satukan mindset dulu semua. Baru nanti program yang kedua itu ya sosialisasi akhlak. Jadi sosialisasi akhlak itu sebelum ada LCV ya kita udah ada rencana memang. Karena waktu itu ada artefak akhlak tadi yang dibilang Mas Taufik, itu kan program dari pusat ya. Itu masuknya berarti ke anggaran HC nantinya gitu. Kalau program yang yang bersifat improvement atau inisiatif itu masuknya nanti ke OPI. Itu saya bagi dua gitu. Nah, karena ada artefak tadi,
kita gabungkan nih sosialisasi akhlak sambil berbagi di artefak itu. Lah artefak itu apakah sekedar gambar kan? Kalau gambar kan orang lihat biasa aja. Makanya waktu itu kita buat video tentang launching akhlak. Di situ ada sosialisasi akhlak. Jadi artefaknya itu ada barcode, nanti orang bisa scan ke handphonenya terus bisa lihat videonya gitu. Jadi kayak gitu. Terus ya itu sosialisasi akhlak. Terus yang kedua tadi kalau di sana ada di RU 3 dan RU 2 mungkin ada kegiatan CSR. Kita juga ada semacam itu juga untuk yang SLB. Jadi kebetulan kan anggota AOC pengurusnya kan ada Mas Anung ya dari Komrel. Kemarin kita bekerja sama dengan SLB untuk yaitu upacara yang petugas upacara itu teman-teman SLB ya. Oke, melibatkan Sampai, mereka ya waktu itu di HUT RI. Upacara. Sampai Bu Nika kesini saking penasaran. Ya. Terus kita juga ada namanya program untuk care terhadap seniman-seniman lokal. Apalagi kemarin kan habis ketimpa pandemi gitu kan, mereka susah untuk ya termasuk suami nenjen. Jadi ya, kita ada care terhadap itu seniman-seniman lokal. Karyanya kita suguhkan ke di setiap AOC buat acara itu sebenarnya di situ ada pameran lukisan. Yes. Jadi bersinergi gitu ya Mas ya. Gitu. Terus programnya banyak banget gitu. Terus kayak di RU3 di RU2 ada Mana Berita gitu. Di sini kita juga ada EIG Dopokan. Nah, itu khusus buat tim manajemen aja. Jadi di situ dia cerita sukses story-nya, latar belakang pendidikannya, keluarganya siapa aja, orang tuanya kerja apa. Biar mengenal lebih dekat dengan ada yang kita dulunya ya. Mungkin telanjur kaya atau dia merintis dari nol. Jadi kita itu belajar gitu kan. Ya. Terus jadi kalau podcast kayak gini kita dibagi 3 nih. Dopokan untuk manajemen, terus yang tatap muka ini untuk pekerja gitu. Jadi pekerja-pekerja yang punya berprestasi gitu kan ya Mas ya. Kita undang yang punya bisnis itu boleh diundang. Success story lain pokoknya ya. Nah, terus yang terakhir itu sebenarnya yang pertama malah dengan BOD, misalkan ada direksi datang ke sini gitu. Nah, itu ada juga kita itu ada acara apa sih namanya itu acaranya Lia ya. Kalau ada BOD gitu, biasanya acaranya apa ya namanya? MWT. Bukan, Pak. Talk show-nya apa ya? Talk show biasa ya. Gitu. Jadi kita bedakan 3 gitu. Apalagi ya? Ya itu sih banyak. Enaknya era digital tuh gitu ya. Kalau dulu kan sosialisasi memang harus ngumpulin massa, bener-bener kayak suasana belajar. Ada yang unik lagi di gitu. RU4 kita juga care terhadap istri-istri pekerja yang punya talenta. Oke. Jadi itu disalurin juga Mas? Bersinergi juga dengan talenta-talenta kita salurkan itu. Misalkan contohnya Komben, kita membentuk Kombens ya. Itu grup band istri-istri pekerja. Jadi saya nggak nyangka tiba-tiba ibu tuh seorang rocker gitu. Iya serius. Ada dan itu sampai sekarang jalan. Jadi istri-istri pekerja punya band sendiri dan itu layak untuk ditonton. Terus ada juga kayak sekarang kita udah merambah ke keluarga pekerja yang punya talenta kayak sulap. Apa itu kita juga kasih wadah gitu loh. Kemarin ada Perang Bintang gitu loh. Kita terbuka juga untuk keluarga pekerja gitu loh. Ya gitu. Jadi kita kayak Pertamina ini hidup bukan hanya untuk pekerja, tapi keluarganya juga merasakan bahwa oh iya ya, gua ini ada di lingkungan Pertamina gitu. Bahkan bukan hanya keluarganya, tapi mungkin TKJP-nya, temporernya juga merasakan bahwa gua kerja ini di perusahaan Pertamina. kita, gitu ya, harus kita jaga gitu ya. Ayo dong, dari fungsi mana, mau TKJP mau keluarga pekerja, jadi merasa oh iya ya, bokap gua, oh iya ya, om gua di sini. Jadi gua sebagian dari Pertamina loh gitu. Kita sama-sama jaga. Gunanya buat apa sih? Contoh ada kebakaran misalnya. Pada upload gitu. Tapi kalau dia merasa care terhadap RU4 Pertamina, jangan dong. Jangan upload. Itu sering terjadi kayak gitu. Om gua di Pertamina loh gitu. Jangan upload, kasihan Pertamina. Itu orang otak kiri nggak bisa mikir, tapi hanya orang otak kanan yang bisa mikir ke situ. Percaya nggak? Iya, betul. Benar nggak Om? Iya. Otak kiri nggak akan bisa berpikir sampai sejauh itu. Ngapain sih TKJP diundangin? Ngapain sih pekerja diundangin? Kita aja. Otak kiri. Tapi kalau otak kanan, undang aja Pak. Mereka akan care dan cakupan kita akan lebih luas. Iya betul. Justru yang menjaga ke sana-sana. Komrel kan cuma berapa orang? Betul. Saya ngelihat sendiri Mbak.
waktu sore ini ada kejadian ya kemarin. Saya waktu itu lagi di counter. Terus minta dong itunya, videonya ada satu orang gitu. Yang satu lagi, jangan. Itu tempat kerja omku, jangan disebar, kasihan gitu. Aku langsung dia ngerasa memiliki gitu. Jadi sebagai salah satu perpanjangan tangan juga ya Iya. dari Komrel, dari perusahaan tentunya untuk ngejaga. Iya, Benar makanya juga aku membuat itu tuh hanya untuk melekatkan Pertamina ke dada mereka semua gitu. Tuh. Itu aja sih, mungkin banyak banget ya, bisa Nanti, dilihat di IG atau 1 jam. iya bisa dilihat di IG atau di YouTube lah. Enggak, karena memang benar kata Mas Taufik tadi, implementasi akhlak sendiri itu sebenarnya tidak hanya berlaku untuk pekerja aja di lini perusahaan ya Mas. Betul. Ya, bisa kita terapin bahkan di level keluarga gitu ya. Oke, Karena keren deh ini. kita semua garda terdepan Pertamina. Wede, jeng gitu. Heroiknya keluar. Lanjut Mas, silakan. Kalau di RO5 sih, ini saya izin buka contekan ya. Boleh, nggak apa-apa. Titipan Saking dari banyaknya mungkin. Bapak Ketua, takut ada yang ketinggalan. Oke. Jadi kegiatan AOC di 2022 ini sih, yang pertama itu di kantor besar, kami sebutnya kantor besar kalau di sini HO ya. Di depannya itu lagi revitalisasi tata nilai akhlak. Jadi dari amanah, kompeten sampai kolaboratif dipasang di depannya. Kemudian di perumahan untuk Gunung Dups namanya, di perumahan manajemen dibuat semacam taman akhlak yang agar seluruh pekerja sama pengunjung dapat melihat. Untuk brandingnya ya, lebih Untuk branding brandingnya akhlaknya lah. ya, oke. Kemudian ada lomba video. Kalau 2022 ini lomba video akhlak antar fungsi. Jadi masing-masing fungsi diminta mengirimkan lomba video yang berdasarkan tata nilai akhlak di tempat kerja masing-masing. Jadi tentang pelaksanaan akhlak di fungsi udah jalan atau Ya, belum itu ya, divideokan gitu ya. Semacam contoh-contohnya. dibuat cerita atau gimana gitu. Oke. Kemudian ada juga Idea Generation Forum. Ini semacam pekerja itu dipancing untuk memikirkan ide apa sih yang bisa dilakukan untuk perusahaan ini, semacam CIP skala kecil lah, CIP Personal ya, level personal ya. Inisiatif ya, Iya, kalau di sini ada frontline inisiatif. itu sudah beberapa tahun dilakukan. Sempat ada di 2020 ada pemenang, itu contohnya adalah dia tanaman yang bisa menyerap sisa minyak di area tangki. Jadi tanaman yang tanah yang terkontaminasi oleh minyak buangan, itu ada tanaman, saya lupa nama tanamannya, itu bisa ditanam di sekitar area tersebut untuk menyerap minyak sisanya. Nah, jadi muncullah ide semacam itu. Terus kalau udah menang kayak gitu, ide gagasan itu ada tindak lanjutnya tapi Mas? Iya, Untuk betul. implementasinya loh maksudnya. Manajemen kan menangkap nih, jadi dibantu dari segi dana oleh manajemen atau Oke. dinaikkan lagi ke forum CIP tahunan. Oh, iya. Seperti itu. Kemudian yang lain sih ada innovation project. Jadi AOC RO5 itu mengajak kampus-kampus di area Balikpapan atau Kalimantan untuk memberikan inovasi apa sih yang bisa kalian berikan untuk Pertamina ataupun masyarakat sekitar. Jadi kami waktu itu ada beberapa kampus yang ikut seperti Institut Teknologi Kalimantan, Sekolah Tinggi Migas dan lain-lain. Waktu itu pemenangnya itu kebetulan waktu itu ITK, Institut Teknologi Kalimantan, dengan judul memanfaatkan pelepah kelapa sawit itu menjadi bahan baku untuk kertas yang siap pakai. Nah, jadi artinya
itu salah satu kegiatan AOC di eksternal. Selain dari internal perusahaan, di eksternal kita mengayomi kampus-kampus untuk memberikan ide sekaligus branding perusahaan RU5 lah ke mereka. Kemudian sih kalau yang lain-lain sih ya kurang lebih sama ya lah. Gitu Sosialisasi udah jalan ya Mas ya kalau di sana ya. Ya sosialisasi, broadcast tentang tata nilai akhlak. Kadang juga mengundang webinar eksternal, mengundang misalnya tokoh-tokoh seperti psikolog siapa gitu pernah juga. Oke. Kemudian yang lain sih kurang lebih aja sih. Mungkin itu aja sih yang spesialnya di IDEA tadi sama Innovation Project kalau di RU5. Ya gitu aja. Jadi memang udah sama-sama mengembangkan program tuh nggak untuk cakupan internal aja ya, tapi memang udah mulai merambah ke rakyat-rakyat eksternal di sekitar perusahaan ya Mas ya. Oke, keren banget nih. Silakan Mas dari RU6. Nah ini terdekat juga sama kita nih Balongan kan. Nah Balongan 6 jam lah dari sini. oh iya. Jalanan. Oke, untuk di RU6 sebelum masuk ke kegiatan khusus akhlak, untuk program terdekat dari AOC karena baru terbentuknya ini SP di bulan Agustus itu, sehingga kita harapannya berkumpul semua yang terdapat di SPS tersebut agar memiliki mindset yang sama, mulai dari top manajemen, di situ culture leader yaitu GM dan juga ketua SP, kemudian sampai semua tim manajemen, section head dan anggota AOC. Nah, harapannya nanti kedepannya apabila ada kegiatan AOC atau program-program AOC di full support dari semua tim manajemen. Nah, rencananya namanya AOC Meet and Greet. Nah, untuk programnya masih kita godok, moga segera terlaksana. Itu. Oke, nanti Undangannya harus ke nanti ya. Iya. Siapa tahu bisa saling bertukar ide program ya kan. Betul, nanti rencananya di kegiatan tersebut tuh ada ya salah satunya sosialisasi akhlak, sosialisasi SP, tanggung jawabnya seperti apa, tugasnya seperti apa, dan kita mengundang motivator. Nah, di situ nanti kita adakan FGD sehingga dari setiap value membuat program-program selama setahun ke depan. Oke. Rencananya seperti itu. Yes. Kira-kira udah ada tagline-nya belum Mas? Untuk tagline-nya sudah ada. Kebetulan sudah dibentuk yaitu Everybody is Role Model. Wede, everybody is role model. Itu dari RU6 ya tagline-nya. Kita betul. juga mau denger nih dari RU lain nih. Ayo. Ini untuk kegiatan akhlaknya apa perlu Boleh. disebutkan juga? Silakan. Belum selesai loh, Mbak. Ya. Lanjut. Untuk kegiatan akhlak sendiri di RU6 Balongan seperti di semua unit, selain pekerja, mitra kerja, keluarga, kita pun kepada kontraktor kita sempat melakukan sosialisasi akhlak di kegiatan vendor day. Jadi semua kontraktor diundang, kemudian disampaikan oleh GM mengenai akhlak. Nah, sehingga kedepannya semua memiliki pemahaman yang sama mengenai akhlak. Nah, selain itu di setiap rapat, di setiap fungsi sebelum mulai rapat dilaksanakan sosialisasi akhlak. Misal minggu ini mengenai amanah, selanjutnya kompeten dan sampai semua tersampaikan setiap minggunya. Itu sudah berlangsung di RU6. Selain itu untuk di Kilangan ada namanya toolbox meeting ya. Nah, sebelum melakukan pekerjaan disosialisasikan juga mengenai akhlak. Itu sudah rutin dilakukan. Yang lainnya kurang lebih sama, cuman mungkin beda-beda nama. Yang terbaru ini ada seperti ini podcast live setiap hari Jumat, itu section head yang menyampaikan mengenai ya akhlak ataupun kegiatan lain yang sedang berlangsung di perusahaan. Mungkin seperti itu sih. Oke, ya kurang lebih memang khususnya, cakupannya sama ya. Sama. Yes. Tagline-nya udah nih. Lagi dong. Apa tadi Mungkin Mas dari ulangin? Everybody is Role Model. Everybody is role model, keren. Lanjut dong dari RU lain nih, kita juga mau dengar Aku ya? tagline-nya apa aja nih, Dari yuk. RU3.
Yes. RU3 Ini baru ngarang banget. apa? Enggak. Ini Atau udah. memang udah jalan? Udah, Oke. udah ada. Simple. Yes. We are agent of change. We are agent of iya Iya. sih. Oh iya iya. We are agent of change. We are agent of Yes. Keren. Sambil gini nggak? Ahlak. Oke, lanjut. Kalau kami ngikut tagline-nya RU2, AOC pasti bisa. AOC pasti bisa ya. Hampir Keren. mirip kayak pemasaran ya. Pemasaran. Pasti pas. Boleh lah, boleh lah. Iya iya. Pasti pas ya kalau ini Oke. pasti bisa. Nah, RU4 nih. Tahu kan? Apa? Aku pura-pura nggak tahu deh. AOC belum gabung, belum kece. Waduh, belum gabung, belum kece. Yes, kalau dari RU5 apa nih Mas nih? Ini kayaknya tahu bulat juga nih baru di konsep. Masih hangat. Apa nih Mas? Ngarang kali ya. Gak apa-apa buat yang memang belum punya jargon, belum punya tagline, ngarang dulu di sini. Nanti begitu pulang sudah langsung dikaskan, diterapkan. Langsung terapkan. Iya. Mulai dari diri sendiri, baru sekitarmu. Oke. Mulai dulu dari diri sendiri, Ya, baru sekitar. Sekitarmu. Ini mumpung Mas Albert pegang mic, Hmm, ini harapan AOC ke depannya. Oke. Harapan AOC ke depannya secara general deh. Harapannya sih sebelumnya terima kasih kepada AOC RU4 ya bisa mengadakan kegiatan yang luar biasa lah seperti ini. Penyambutannya juga perfect lah. Kita belum berangkat aja sudah ditanyain nih. Nginep di mana, nanti jemputannya gimana, wah Gitu ya. kita Ya, sesuai merasa awal tersanjung tadi, lah. Ketuanya makmur ya, semuanya makmur. Jadi bukan hanya anggotanya, tamunya juga Iya, makmur ya. Hostnya juga makmur gitu. Ya. Amin. Makasih loh. Oke. Jadi kalau harapannya sih pertama kegiatan seperti ini jangan putus di sini lah. Nanti bisa disambung di Ya, benar. tempat lain. Jadi kita tahu nih ide-ide apa aja sih yang bisa kita terapkan dari RU, misalnya RU2 nih, RU3, RU4, RU6 yang bisa saya terapkan di RU5 seperti itu. Kalau nggak ada kegiatan seperti ini kan masih belum terbuka nih pola pikir kita di RU masing-masing seperti itu sih. Betul. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu adalah bersama kita bisa. Harapan-harapan ini nih yang memang harusnya untuk kebersamaan ke depannya. Kalau dari Mas sendiri tadi bilang kalau bisa program-program dipertemukan pentolan-pentolan AOC ini Ya, betul. sering-sering diadakan ya biar bisa bertukar pola pikir ya gitu ya. Ya betul. Saling ide-ide programnya ke depan apa gitu kali ya. Ya betul, Pak. Maunya Jadi- berapa bulan sekali? Wah, Nanti disiapkan undangannya enggak ya? Oke, next siapa dulu nih yang mau lanjut? Om Keno. Mas Keno. Harapan yang pertama itu untuk apalagi ini udah dibuka ya dari RU4 bisa nanti mungkin per tahun ini di RU4, mungkin tahun depan di RU2 seperti itu. Jadi harapannya kita AOC itu mulai menyentuh ke operation gitu loh. Walaupun hal-hal kecil gitu ya, seperti kita ikut monitoring BOC, setidaknya kita saling mengingatkan. Terus yang HSE kayak kemarin ada kita berpikir untuk melihat emergency shower gitu, hal-hal kecil lah gitu, agar kita memberikan value kan ke perusahaan. Terus yang kedua harapan saya itu untuk milenial agar lebih bersatu lah gitu, mulai dari BPA, BPS, BPA, BKJT gitu ya, lebih Jadi bersatu. semacam tidak ada gap-gap Iya. dari ini ya. Janganlah kalian main dengan angkatannya sendiri aja. Di sini kita punya saudara banyak. Ada experience hire, ada BPS, ada BPA, ada BKJT gitu. Ayo kita bersatu, sama-sama kita majukan perusahaan kita ini gitu. Yes, keren sih. Oke, itu aja. Oke, harapannya untuk AOC semua RU kita tetap dapat bersinergi
satu tujuan untuk perusahaan tercinta kita ini. Kemudian harapannya setiap AOC dapat ikut peran aktif dalam setiap kegiatan yang direncanakan oleh perusahaan, sehingga selain hanya yaitu biar tidak anggapan dari atasan tuh cuman senang-senang atau apa. Bukan hanya sekedar betul, penggembira gitu ya. atau apa. Tapi kita juga aktif untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan, program-program perusahaan agar lebih baik lagi. Udah cukup. Sip. Cukup langsung dari Mas Taufik, monggo. Oke. Secara umum ya untuk kita dari unit refinery unit, mungkin kita nanti nunggu hasil dari hasil survei yang LCV ya, mungkin apa kekurangannya, karena dari refinery unit nggak ada yang lolos nih ya untuk nilai LCV-nya lolos, maksudnya yang jadi 10 besar gitu. Nah, jadi nanti kita mungkin dari PT KPI khususnya ya, kita semua dikumpulkan, membuatlah program yang untuk kita semua. Jadi program-program yang tadi bagus dari RU4, RU3, RU5, RU6 itu kita jadikan satu, kita buat yang bagus lah untuk tujuannya tadi. Walau target LCV tadi ke depannya lebih bagus, tapi harapannya ya tata nilai akhlak ini berjalan dengan sesuai arahan yang dilakukan. Kemudian untuk di unit sendiri, ya harapan saya AOC ini untuk program budaya, bukan AOC tapi kita semua pekerja, semua perwira itu punya tanggung jawab terhadap budaya. AOC ini aja sebagai wadah, kemudian sebagai milenial pekerja, bergabunglah dengan AOC, bergabunglah dengan kegiatan untuk program budaya, karena bagi saya gini, sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat untuk orang lain. Cakep, ya betul. Orang lain terhadap perusahaan, seperti itulah di luar kerjaan. Mungkin itu aja dari saya. Keren. Jadi sebenarnya sejalan sama tagline-nya RU6 tadi ya, everybody is a role model ya. Jadi tidak harus AOC, tidak harus agentnya, karena kita semua bisa menjadi agent untuk diri kita sendiri ya, untuk perusahaan. Silakan Mas Hafiz. Oke, sebenarnya banyak yang diambil oleh Bang Taufik ya tadi ya. Jadi kalian ini rebutan kata-kata ya, atau gimana jadi, sih sebenarnya kami dari ada tadi? di frekuensi yang sama sehingga jadi Coba nyambung jangan kan, deket-deket kayak duduknya gitu kan. kali biar. Oke. Jadi mungkin kalau harapan untuk PT KPI-nya kita dikumpulkan lagi di bulan Januari, kita akan membahas secara spesifik program-program AOC dalam satu periode kepengurusan kedepannya sehingga target-target tercapai. Tentunya AOC ini harus mensupport perusahaan dengan cara sendiri yang sifatnya adalah fun serta refreshment. Mungkin itu, Mbak. Simple, padat, jelas nih ya. Soalnya semuanya mengangguk gitu, jadi sepakat nih harapannya ya, benar. Oke, Mbak. Keren banget. Mas Taufik ada yang disampaikan? Mau ditambahkan? Atau mau rebutan lagi sama Mas Roy? Ada jangan lagi tadi tambahan. Keren banget ya Mas Roy ya, Keren kita semua ini. di sesi ngobrol asik tadi. Asik beneran gak nih ngobrolnya? Agak ngantuk dikit tapi asik tetap ya. Mungkin tadi efek sotonya udah mulai hilang. Efek nanti abis ini kita next menu. Oke Mbak, Tika, ini selanjutnya kita masuk sesi games. Sesi games, apa judulnya? Dak dikduk det. Ulangin Lia ngomongnya, ulangin. Ayo yang bener, yang semangat coba. Sotonya udah nguap. Coba yang penuh semangat, penuh emosi nih biar deg-degan beneran. Gimana? Oke, kita masuk sesi game dak dikduk der deg-degan. Iya. Dar gitu loh. Dijelaskan Mbak. Ya, jadi kita dalam tatap muka ini memang selain sesi ngobrol asik itu wajib banget disisipi sama dak dikduk der deg-degan. Dan itu berbeda-beda dari masing-masing sesi. Kalau yang di episode pertama kita ini ya lebih ke mendatangkan seseorang yang memang tidak diduga-duga oleh bintang tamu. Nah, kalau yang episode ini enggak mungkin kita mendatangkan Mas, jauh-jauh banget. Jauh-jauh banget soalnya ini kalau mau didatengin ya. Pengen
juga sama ini, Mas. Jadi kalau di episode kali ini Dagdikdukdernya kita punya game simpel-simpel aja lah ya, soalnya sotonya udah nguap banget nih. Kita mau seru-seruan aja dengan cara bermain sambung kata. Sambung kata ya Mas ya? Ya, sambung kata. Ya, jadi Nanti mulainya kalau dari saya kok meragukan ya. Muternya bingung. oke, dari ujung Dari aja. ujung, dari Mas. Jadi sambung kata MC nggak ikut ya. MC nggak Jadi ikut. bintang tamu pure, bintang tamu berlima. Nanti MC-nya tambah bingung juga. Jadi sambung kata, tapi ada peraturannya. Kata-kata ini adalah yang berkisar di RU 4. Nah, jadi lebih spesifik lagi. Tidak kata-kata luas ya, tapi kata-kata yang ada di RU 4. Mengenai RU 4 apapun itu. Kresno, Lia RU 4 boleh disebut. Ya, boleh. Dan itu harus nyambung jadi satu kalimat. Jadi tidak asal mengucap kata. Kata pertama mengenai RU 4 ya. Pulau Manis. Perumahan. Perumahan. Head office. Oke, head office. Nirwana. Nirwana, yes. Katilayu. Agak loncat sih ya. Oke, gak apa-apa lah dimaafkan. Oke, jadi. Jadi sekarang ulang dari sana. Jadi kita ada 2 putaran. Yuk sekali lagi. Patra Nirwana. Patra Nirwana. Musik. Bar minibar. Alat band. Oke, aman sih kalau ini. Toilet. Oke. Cari aman semua. Ya benar sih, merangkai satu kata jadi. Jadi dari Patra Nirwana tuh disebutin ada apa aja. Ada bar, ada toilet, ada alat band gitu aja terus. Lagi. Oke, sekali lagi dari mana? Oh iya, Yes. sekali lagi. Ada aku. Oke. Kresno Wijoyanegoro. Nah, ini bahan banget. RPO. Ayo, bingung dia. Mutasi. Mutasi. Gagah. Yes. Panutan. Wah, ini keren banget nih Mbak Tika untuk leader tangguh Iya. dari AOC. Ngobrol-ngobrolnya udah bener-bener asik banget ya. Dan tentunya karena yang hadir di sini semua adalah pentolan-pentolan dari AOC masing-masing unit. Ada banyak sekali program-program yang bisa dijadikan sebuah lesson learn. Dan bisa diterapkan langsung nih, habis ini pulang ya. Langsung diterapkan di programnya masing-masing. Oke, sebelum kita closing, ada sedikit kenang-kenangan nih Mas. Buat MC-nya enggak, tapi maaf ya. Kita nyerahin aja berarti. Iya kita. Dari kemarin nyerahin terus. Tapi sebenarnya kali ini kita mau minta Mas Kresno nih sebagai tuan rumah untuk menyerahkan, karena ini kan semua rekan-rekan tamu undangan nih. Oke, yang pertama akan diserahkan untuk RU 6 Balongan. Silakan Mas Kresno langsung menyerahkan. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Jadi ini sebagai bukti bahwa RU 6 udah pernah main ke tatap muka. Udah pernah nyampe di tatap Nantian muka. gantian Om Kresno diundang. Oke. Next langsung untuk RU 5, silakan. Yap, tepuk tangan dulu. Wah, rame banget. RU2. Oke, untuk RU 2. RU 2 udah pernah main nih di tatap muka nih. Yeay. Souvenirnya Nanti jangan bisa lupa. cerita-cerita ke teman-teman. Ini souvenirnya. Lanjutnya RU 3. Ketiga. Nanti plakatnya jangan lupa dipajang ya di ruangan AOC gitu. Nah,
Terakhir adalah untuk RU 4 kepada Mas Kresno RPO. Nah, tapi kesenang nih tadi roastingnya bareng-bareng, harusnya besok diundang sendiri aja. Oke. Nggak jadi simpen aja. Dari Mas Roy deh yang menyerahkan. Yuk, silakan. Ini ini founder sih sebenarnya, foundernya Tatap Muka, kita undang juga di Tatap Muka ya. Iya, udah selesai nih kita episode 3, seru banget ngobrol-ngobrol asiknya. Dan jangan lupa untuk Perwira Pertiwi semua bisa menyaksikan live tadi itu ada di YouTube-nya AOC. Jangan lupa subscribe juga ya Mas ya, karena banyak banget program-program keren yang diupload di sana. Dan tentunya tunggu aja sampai next episode selanjutnya. Tentunya di acara Tatap Muka. Belum diundang, belum keren. Kita bisa satukan asa, berikan untuk Indonesia. Dan tak lupa amanah, kompeten harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif.